Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 23 sebelum Hijriah atau 599 Masehi, meninggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, adalah khalifah keempat yang berkuasa. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Muhammad. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Muhammad. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, ia telah terlibat dalam berbagai peran besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Muhammad yang lain, ia mengikuti semua perang, kecuali perang Tabuk. Pengusung panji, juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Muhammad. Ia juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan pada perang Khaybar. Sepeninggal Muhammad, ia diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam sudut pandang Sunni, Ali bersama tiga pendahulunya digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Di sisi lain, kelompok Syiah memandang bahwa ia yang harusnya mewarisi kepemimpinan umat Islam, begitu mengangkatnya Muhammad atas tafsiran mereka dalam peristiwa Ghadir Khum, membuat kepemimpinan tiga khalifah sebelumnya dipandang tidak sah. Masa kekuasaannya merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat muslim yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Nah, kemudian sobat, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan hak kepemimpinannya atas umat Islam, Sunni dan Syiah sepakat mengenai pribadinya yang soleh dan adil. Sosok yang akan kita bicarakan di sini sebenarnya sudah banyak yang menulisnya. Namun demikian tak ada salahnya jika sejarahnya kembali kita ulas dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai pelajaran sejarah yang berharga. Mengingat di tangannya telah syahid salah seorang khalifah keempat yang juga menantu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok yang dikenal sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan banyak dicintai dan dihormati para sahabat, termasuk mereka-mereka yang tidak sependapat dengannya. Pada saat terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau tinggal di kota Kufah. Kufah sendiri adalah kota utama yang ada di Irak saat itu. Kota ini menjadi istimewa karena menjadi tempat tinggal para sahabat Nabi, para tabi'in, dan ulama soleh. Kufah ini menurut catatan Ibnu Buttatah dalam rihlahnya banyak berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris. Kelak setelah kematian Khalifah Ali radhiyallahu an, anak dan cucunya akan dimakamkan di kota ini seperti Muslim bin Aqil bin Abi Thalib serta cucunya yang bernama Atikah dan Sakinah. Di kota inilah menjadi saksi bisu sejarah telah terjadi sebuah tragedi pembunuhan yang dilakukan seorang manusia paling celaka terhadap manusia mulia kecintaan Rasulullah SAW, dan pembunuh keji itu bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi al-Himyari. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi al-Himyari sendiri dahulunya dikenal sebagai sosok yang baik. Beliau dalam kehidupan awal keislamannya bahkan pernah dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran di masjid. Dia juga pernah belajar kepada sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Dia sendiri pada awalnya pernah merasakan hidup jahiliyah. Ibnu Muljam baru mampu berhijrah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam riwayat kehidupannya, Abdurrahman bin Muljam ini bahkan pernah dikirim ke Mesir untuk membantu Gubernur Amr bin Al-As radhiyallahu an dalam mengajarkan Al-Quran. Ibnu Muljam bahkan pernah diberi gelar Al-Mukri karena keahliannya membaca Al-Quran.
Di masa itu, sosoknya selain dikenal baik, dia juga dikenal gemar beribadah, rajin puasa, rutin melakukan salat malam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan dalam suratnya yang ditujukan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu an mengatakan bahwa sosok Abdurrahman bin Muljam adalah pribadi yang soleh dan meminta kepada Amr bin As agar memuliakannya. Dengan adanya gambaran dari Khalifah Umar bin Khattab, kita bisa menilai nih sobat, bahwa sosok yang nantinya menjadi pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ini paling tidak latar belakangnya adalah orang baik. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya sobat, ini tentu merupakan hal yang sangat mengejutkan. Betapa orang yang dahulunya soleh dan hidup pada masa sahabat Nabi tiba-tiba bisa berubah 180 derajat menjadi sosok yang mengerikan. Kemana bacaan Al-Qur'annya yang selama ini dia ajarkan ke orang banyak? Apakah ibadah yang selama ini dilakukan tidak membekas sedikit pun sehingga dia bisa berubah total seperti itu? Dari beberapa sumber yang kami pelajari, nampaknya perubahan karakter seorang Abdurrahman bin Muljam terjadi ketika dia mulai bergaul dengan orang-orang Khawarij di wilayah Mesir saat itu. Saat itu, faham Khawarij muncul setelah timbulnya peristiwa tahkim atau arbitrase antara pihak Khalifah Ali radhiyallahu an dan pihak Muawiyah radhiyallahu an. Tadinya, Abdurrahman bin Muljam berada di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, sejak dia mulai terjangkiti pemahaman yang sempit dari orang-orang Khawarij, maka sejak itu berubahlah karakternya yang tadinya soleh menjadi jahat. Seperti sosok Abdurrahman bin Muljam ini tidak seperti pada sahabat-sahabatnya yang pernah mendapat didikan langsung dari Muhammad SAW. Dalam sejarahnya sendiri, sepertinya Abdurrahman bin Muljam tidak mendapat didikan langsung dari Muhammad mengenai dia baru berhijrah di masa Umar bin Khattab, sehingga sudah dapat dipastikan kualitas keislamannya dan keislamannya tidak sebanding dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Kesolehan dia seperti tidak ditopang dengan pengetahuan agamanya. Ia mungkin seorang sekedar pandai membaca Al-Quran, namun untuk mampu menyelami lebih dalam seperti para sahabat Nabi Muhammad, sehingga membaca Al-Quran yang dia miliki hanya sebatas kerongkongan saja. Boleh jadi pula dia ini belum mencapai tahap penghafal Al-Quran yang sesungguhnya seperti halnya para sahabat Nabi. Untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran di masa Nabi dan sahabat itu terdiri dari orang-orang yang terbaik seperti Abu Musa al-Syari radhiyallahu an, Abu Darda radhiyallahu an, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Sedangkan untuk Abdurrahman bin Muljam terus terang kami pribadi sangsi kalau dia merupakan penghafal Al-Quran seperti halnya para sahabat yang telah kami sebutkan tersebut. Tidak menutup kemungkinan dia baru sebagian kecil menguasai dan menghafal isi Al-Quran. Namun karena kesolehannya saat itu sangat menonjol, maka bukan hal yang aneh kalau dia kemudian dipercaya Khalifah Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan dengan pemahaman yang dia miliki. Hubungannya dengan Khawarij memang cukup mengagetkan. Namun kenyataannya itu memang terjadi. Sejak pertama kali kemunculannya, faham Khawarij memang cukup mengkhawatirkan persatuan umat. Langkah Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk menyelesaikan sengketa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan justru dipandang salah oleh kaum ini. Oleh karena itu, mereka yang tidak setuju dengan adanya tahkim kemudian memisahkan diri dari kelompok Khalifah Ali. Slogan yang sering diucapkan kaum Khawarij adalah La hukmillah li Allah. Tidak ada keputusan kecuali keputusan Allah. Slogan inilah yang nantinya diucapkan oleh Abdurrahman bin Muljam saat membunuh Khalifah Ali radhiyallahu an. Kaum Khawarij berkesimpulan Khalifah Ali radhiyallahu an dan Muawiyah adalah pihak-pihak yang berdosa. Sebuah penelitian yang sangat tidak pantas, apalagi ditunjukkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW.
Khawarij juga berpandangan bahwa golongan mereka lah yang benar, sementara yang lain adalah salah dan wajib diperangi. Kebencian yang begitu mendalam nampaknya lebih ditunjukkan kepada Ali bin Abi Thalib. Anehnya, setiap kali kejahatan politik yang dilakukan pihak Syam oleh Khawarij dipikulkan pertanggungjawabannya ke pundak Khalifah Ali. Orang-orang Khawarij terus berkampanye dan berpropaganda bahwa Khalifah Ali radhiyallahu an telah murtad dan menjadi kafir. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an harus dilawan demi tegaknya hukum Allah. Menurut mereka, di mana-mana mereka tidak bosan meneriakkan slogan "Tiada hukum selain hukum Allah". At-Tabari, salah seorang penulis sejarah Islam, mencatat bahwa sebab munculnya Khawarij dan alasan berpisahnya mereka dari pasukan Ali adalah karena dangkalnya pengetahuan mereka tentang hakikat permasalahan, juga tentang makna ayat Al-Quran, serta minimnya ilmu fikih dan pengetahuan mereka terhadap ajaran pokok syariat dan agama. Dari penjelasan At-Tabrani ini akhirnya kita kesimpulkan bahwa betapa berbahayanya faham yang satu ini pada waktu itu. Berbagai cara dan cara sebenarnya sudah dilakukan Khalifah Ali untuk menyadarkan kaum ini. Namun, jerih payah Khalifah Ali radhiyallahu an nampaknya tidak membawa hasil apapun juga, hingga akhirnya beliau pun bersikap tegas kepada kaum yang menyimpang ini. Kaum Khawarij sendiri bertahan sikapnya dengan tetap keras kepala dan menumpahkan semua kesalahan kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam suatu dialog yang terjadi antara Khalifah Ali dan kaum Khawarij, mereka tanpa tedeng-aling menyatakan terus terang pendiriannya sebagai berikut. Kami bukanlah dari golongan kalian dan bukan pula dari orang-orang yang menghendaki keduniaan seperti yang kalian inginkan. Hei Ali, jika engkau mau mengakui dengan sadar bahwa engkau sekarang telah menjadi kafir, kemudian engkau bersedia bertobat sebagaimana kami telah bertobat, barulah kami sudi untuk bersatu lagi denganmu untuk menghadapi musuhmu. Kalau tidak, tidak ada jalan lain kecuali perang. Kaum Khawarij memang pada akhirnya tidak pernah mau berdiam diri dan tidak pernah mau bertukar pikiran untuk mencari kebenaran. Bahkan terus-menerus menentang dan mengancam hendak melancarkan serangan bersenjata. Setiap orang yang tidak sefaham dengan mereka dan diketahui bersimpati kepada Khalifah Ali, mereka bunuh dan mereka aniaya. Mereka menetapkan hukuman sendiri bahwa setiap orang yang tidak sependapat dengan mereka halal ditumpahkan darahnya dan dirampas segala miliknya. Cara berpikir Khawarij yang serba sempit ini dapat dilihat dalam surat yang ditulis Ali bin Abi Thalib. Jelaskan kepada kami, alasan apa yang menyebabkan kalian menghalalkan untuk memerangi kami dan membelot dari jamaah, mempersenjatai bekas hamba sahaya kalian dan menyerang orang-orang dengan memanggil kepala mereka? Sesungguhnya perbuatan ini adalah kerugian yang sangat nyata. Demi Allah, seandainya kalian membunuh seekor ayam atas dasar semua ini, pastilah dosanya sangat besar di sisi Allah. Maka bagaimana dengan membunuh nyawa manusia yang diharamkan oleh Allah? Perlu diketahui, kaum Khawarij ini kebanyakan dari orang-orang Arab Badui yang hidup di padang pasir dan keadaan yang serba keras, membuat mereka bersifat sederhana dalam alam pikiran, keras dalam pendirian, berani dalam bertindak, dan mandiri. Mereka berpandangan sempit, fanatik, kurang toleran terhadap perbedaan, tidak terbuka karena kurang berilmu pengetahuan. Akibatnya, rawan akan terjadinya pengelompokan baru. Mereka mudah menuduh kafir atau musyrik terhadap siapa saja yang tidak mengikuti mereka. Kafir atau musyrik dengan sendirinya halal darahnya untuk dialirkan. Ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis mereka artikan menurut lafadznya dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Sikap fanatik ini membuat mereka tidak mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil. Sejarah membuktikan bahwa kaum Khawarij ini termasuk orang-orang yang membenci Imam Ali radhiyallahu an secara berlebih-lebihan. Mereka tidak hanya memusuhi dan memerangi saja, tetapi bahkan
mengkafir-kafirkannya, kemudian berkomplot membunuhnya. Kebencian mereka yang sangat berlebih-lebihan itu membawa mereka kepada jalan yang tidak benar, sebagaimana yang dicanangkan oleh sabda Rasulullah SAW. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dipandang sebagai kafir dan mereka halalkan darah dan harta bendanya. Pemikiran-pemikiran dari Khawarij ini nantinya sangat berpengaruh kuat terhadap Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagai khalifah saat itu. Keinginan Abdurrahman bin Muljam untuk cepat membunuh Sayyidina Ali bahkan semakin menguat manakala dia bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Hitam bin Asyajnah di Kufah, Irak, yang ternyata juga seorang Khawarij sejati. Hitam bin Asyajnah memberikan beberapa syarat kepada Ibnu Muljam untuk bisa menikahinya. Salah satunya adalah membunuh Khalifah Ali. Syarat yang diajukan ini justru seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Hitam bin al-Asyadna memberi syarat tersebut karena dia dendam kepada Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya yang telah banyak membunuh kerabatnya dalam perang Nahrawan. Perang Nahrawan sendiri adalah perang yang bertujuan untuk menumpas habis kaum Khawarij yang telah memberontak dan selalu melakukan adu domba dan provokasi setelah adanya tahkim. Dengan lantang mereka selalu berkata, tidak boleh ada hukum kecuali hukum Allah. Adanya pemahamannya sempit ini kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali dengan perkataan yang benar tetapi ditunjukkan untuk kebatilan. Pertemuannya dengan wanita cantik yang berhati kejam semakin menambah semangat Ibnu Muljam untuk segera menghabisi Khalifah Ali. Semua kesolehannya telah berubah menjadi sifat iblis. Pergaulannya yang salah, ambisinya yang begitu besar, pemahamannya yang sempit terhadap Islam, serta adanya godaan wanita semakin membuat Abdurrahman bin Muljam betul-betul menjadi gelap mata. Dia lupa kalau dulu Khalifah Umar bin Khattab pernah memujinya. Dia lupa bahwa sahabat Amr bin As radhiyallahu an dulu pernah menjadikannya seorang mulia karena kedekatannya dengan Al-Quran. Hilang semua itu akibat kebodohannya karena bergaul dan berdekat-dekatan dengan kaum Khawarij. Intelektual dan pemikirannya tidak berhasil untuk menolak faham ini. Kesolehannya seolah-olah tidak berdaya menghadapi pemikiran-pemikiran yang disodorkan oleh kaum Khawarij ini. Sosok yang dulu rumahnya pernah dekat dengan salah satu otak pembunuh Khalifah Utsman bin Affan yang bernama Abdurrahman bin Udais al-Balawi ini akhirnya melaksanakan misi jahatnya setelah didesak oleh perempuan impiannya. Dipandang sebagai tindakan pembalasan atas terbunuhnya kawan-kawan mereka di masa lalu. Untuk melaksanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh tersebut, maka terpilihlah nama Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi Al-Himyari yang ditugaskan membunuh Imam Ali radhiyallahu an. Untuk membunuh Muawiyah radhiyallahu an, mereka menugaskan seorang Bani Tamim bernama Al-Hajjaj bin Abdullah As-Sarimi. Sedangkan untuk membunuh Amr bin As, mereka menugaskan Amr bin Bak, orang dari Bani Tamim juga. Mereka menentukan waktu pelaksanaan rencana tersebut secara serentak, yakni menjelang tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Selama menunggu waktu yang telah ditentukan, mereka tinggal di Mekah. Selesai berumroh pada bulan Rajab, mereka berpisah, masing-masing menuju tempat tujuan. Pada waktu yang telah ditentukan, ternyata Al-Hajjaj As-Sarimi tidak berhasil membunuh Muawiyah karena kebetulan beliau sedang memakai baju besi sebagaimana kebiasaannya ketika keluar meninggalkan rumah. Ia hanya luka-luka tapi tidak membahayakan jiwanya. Al-Hajjaj kemudian tertangkap, kemudian dibunuh. Untuk Amr bin Bakar, ternyata ia juga gagal membunuh Amr bin As
karena ketika itu Amr tidak keluar rumah karena sedang sakit. Sedangkan untuk mengimani sholat jamaah, Amr bin As kemudian menugaskan pengawalnya yang bernama Harijah bin Huzaifah. Nah, Harijah inilah yang akhirnya terbunuh. Amr bin Bak kemudian ditangkap lalu dibunuh oleh Amr bin As. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Muljam? Pada malam tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah di bulan yang mulia, rencana Ibu Muljam beserta 2 orang kawannya itu untuk membunuh Khalifah radhiyallahu an akhirnya dijalankan. Menjelang subuh seperti kebiasaan Khalifah, beliau selalu membangunkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Di jalan yang biasa Khalifah Ali lalui, ini sudah lama mengintai Ibnu Muljam dan 2 orang kawannya. Setelah bertemu, Abdurrahman bin Muljam kemudian menebas tengkuk Khalifah Ali yang sudah terjatuh setelah sebelumnya ditebas oleh komplotan Ibnu Muljam. Darah pun membanjiri tengkuk dari Khalifah yang mulia ini. Sambil menebas tengkuk Khalifah radhiyallahu an dengan pedang yang sudah diberi racun mematikan, Abdurrahman bin Muljam berteriak, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu atau sahabat-sahabatmu." Setelah mengeluarkan perkataan ini, Abu Muljam membaca Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang menjual jiwanya mencari keridhaan Allah, dan Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Khalifah Ali pun pada saat itu sempat menjawab dan berseru, "Kalian akan mendapat hukuman Allah." Perbuatan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam dan kawan-kawan jelas sangat menggemparkan para sahabat yang akan melakukan sholat. Anak-anak Khalifah Ali seperti Sayyidina Hasan, Ummu Kalsum sangat marah terhadap sosok yang kini sudah berubah menjadi monster pembunuh. Betapapun demikian, Khalifah Ali walaupun dalam keadaan kritis tetap melarang anak-anaknya untuk memperlakukan Abdurrahman bin Muljam di luar batas kemanusiaan. Khalifah Ali melarang anak-anaknya menyiksa sosok pembunuh berdarah dingin itu. Bahkan beliau memberi pesan agar Ibnu Muljam diberi makan dan minum dan ditawan dengan baik. Menurut beliau, jangankan kepada manusia, kepada anjing liar saja hal tersebut tidak boleh dilakukan. Perkataan dan nasihat Khalifah Ali ini nantinya menyebabkan Abdurrahman bin Muljam dibunuh mati dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Ini penting diungkap karena beberapa sumber tulisan menulis Abdurrahman bin Muljam digambarkan dibunuh dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Jelas ini sangat bertentangan dengan pesan dan wasiat dari Khalifah Ali. Tidak mungkin kekejaman dihadapi dengan kekejaman, karena itu bertentangan dengan hukum Islam, juga bertentangan dengan sifat para sahabat. Beberapa tulisan bahkan menyebut adanya pencungkilan mata, ada pemotongan lidah, ada pemutilasian, bahkan ada pembakaran jasad dirinya. Jelas ini tulisan yang patut dipertanyakan kebenarannya. Pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah, Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah 3 hari bertahan dengan luka-lukanya, terutama di selaput otaknya, akhirnya sosok yang mulia wafat syahid. Maka sejak wafatnya beliau dan juga setelah penyerangan jabatan khalifah dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, berakhirlah sejarah emas sistem pemerintahan kekhalifahan nubuwah atau Khalifah Rashidah. Sayyidina Ali radhiyallahu an sendiri setelah wafat dikuburkan di Najaf, Irak. Di tempat itulah sampai sekarang bisa kita saksikan sebuah masjid besar dalam bentuk bangunan yang indah, berhias beberapa kubah berlapis emas. Berpuluh-puluh ribu, bahkan mungkin beratus-ratus ribu kaum muslimin terutama penganut Syiah setiap tahun datang dan berziarah ke makam tersebut. Selain Najaf,
Ada juga yang berpendapat bahwa makam Sayyidina Ali sudah dipindahkan oleh Al-Husain radhiyallahu an dan dikebumikan kembali berdampingan dengan istrinya di Baqi, Madinah. Bagaimana hukuman mati yang diterima Ibnu Muljam setelah berhasil membunuh Khalifah Ali radhiyallahu yang agung itu? Benarkah hukuman yang diterima Ibnu Muljam dilakukan dengan cara yang kejam? Benarkah saat mau dihukum dia masih percaya diri dan tidak merasa ketakutan? Benarkah dia meminta agar badannya dimutilasi? Untuk menjawab semua itu, simak video ini sampai akhir dan simak kebenaran yang terjadi. Beberapa waktu setelah kematian Khalifah Ali radhiyallahu an, Al-Hasan sebagai putra tertua bersiap-siap melaksanakan hukuman qisas terhadap pembunuh ayahnya. Akhirnya, Ibnu Muljam si pembunuh durjana itu dibawa ke hadapan massa untuk diqisas. Ibnu Muljam tampak begitu ketakutan hingga mengiba-ngiba kepada Al-Hasan. Ibnu Muljam berkata, "Maukah kamu menerima tawaranku? Demi Allah, setiap kali aku bersumpah kepada Allah, aku selalu menempatinya. Dahulu, aku bersumpah kepadanya di sisi Ka'bah untuk membunuh Ali dan Muawiyah, atau aku yang terbunuh karena itu. Sekarang, lepaskanlah aku agar aku dapat membunuh Muawiyah. Aku bersumpah kepadamu, demi Allah, jika aku tidak berhasil membunuh Muawiyah atau aku berhasil membunuhnya dan aku tetap hidup, aku akan kembali menyerahkan diri kepadamu." Mendengar tawaran demikian, Al-Hasan pun berkata, "Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi sebelum kamu melihat neraka." Ibnu Muljam kemudian dibawa ke depan, lalu Al-Hasan pun mengkisasnya. Nah sobat, dari paparan ini kita menjadi tahu ya bahwa Ibnu Muljam menjelang kematiannya dia sangat ketakutan sekali. Dari sini pula kita bisa tahu betapa bodohnya dia akan pemahaman keagamaan, betapa sangat salah kaprahnya dia ketika berani bersumpah demi Allah untuk sebuah kebatilan. Dia pikir hukum bisa dibolak-balik dan dipermainkan. Ibnu Muljam masih beruntung hanya diqisas. Mungkin bila dia jatuh ke tangan Persia dan Roma, bisa jadi dia akan diperlakukan dengan sangat sadis. Namun begitulah akhlak keluarga Nabi. Sesuai dengan pesan Khalifah Ali, Al-Hasan radhiyallahu an melakukan qisas sesuai dengan syariat Islam. Artinya, sebelum qisas jatuh tidak ada penyiksaan. Semua dilakukan dengan cepat hingga akhirnya Ibnu Muljam mati dalam hina di hadapan umat Islam. Setelah dihukum mati dengan cara qisas, dengan cara dipenggal kepala, tidak diketahui di mana manusia paling celaka ini dimakamkan. Namun berdasarkan catatan Ibnu Battutah dalam rilahnya, makam Ibnu Muljam ternyata tidak jauh dari pemakaman keluarga Khalifah Ali. Menurut beliau, makam Ibnu Muljam berada di sebelah barat pemakaman Kufah. Makam Ibnu Muljam berbentuk sebuah bangunan hitam melegam di atas tanah putih. Makam si manusia celaka. Ini setiap tahun didatangi penduduk Kufah. Mereka membawa kayu dan membakarnya di atas makam itu selama 7 hari. Di dekat makam Ibnu Muljam terdapat pula makam Al-Muhtar bin Abu Ubaid bin Mas'ud As-Sakafi. Dari pelajaran di atas kita dapat disimpulkan kenapa seorang Ibnu Muljam yang hidup di masa para sahabat bisa berubah menjadi yang jahat, dikarenakan beberapa faktor, yaitu Ibnu Muljam bukan produk didikan Rasulullah karena dia hadir pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sehingga kualitas keimanannya pun tidak bisa disamakan dengan para sahabat, sekalipun para sahabat ada yang bertentangan dalam beberapa persoalan. Namun semua itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, sedangkan Ibnu Muljam dengan cara kekerasan. Ibnu Muljam adalah gambaran seorang yang berwawasan sempit, padahal dia berada di lingkungan orang-orang yang baik.
Ibnu Muljan hanya mampu menjadi manusia yang soleh buat dirinya sendiri, namun tidak mampu untuk membuat soleh orang lain. Ibnu Muljan telah memasuki pergaulan yang salah ketika dia berdekat-dekatan dengan kaum Khawarij. Ibnu Muljan adalah sosok yang lebih mengedepankan dunia ketimbang akhirat. Ini terbukti ketika dia mau melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Ali berkat rayuan seorang wanita. Ibnu Muljam adalah tipikal manusia yang berpikir letterleks atau kaku, bukan kontekstual. Ibnu Muljan tipikal manusia egois yang sulit menerima pendapat dari orang lain. Ibnu Muljam seorang merasa berilmu, tapi mati terbunuh oleh kebodohannya sendiri. Ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya karena tidak diamalkan. Sekalipun memiliki nama yang indah yaitu Abdurrahman, namun ternyata nama itu tidak mampu menjadikannya manusia yang berguna. Ibnu Muljam bukanlah penghafal Al-Quran seperti halnya para sahabat Nabi yang selain hafal mereka juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibnu Muljam mungkin bisa mengajar Al-Quran, namun untuk memahami maknanya secara lebih luas nampaknya dia tidak mampu. Sekalipun kalau memang benar dia katanya hafal Al-Quran, hafalan yang dia miliki hanya bisa sampai kepada kerongkongan saja dan tidak sampai kepada akal dan hatinya untuk diamalkan dalam kehidupan nyata. Kami pribadi sendiri masih ragu apakah Ibnu Muljam ini seorang penghafal Al-Quran, mengingat pada masa itu hanya terjadi pada dirinya saja. Bila dibandingkan dengan para penghafal Al-Quran lainnya, bagaimana mungkin? Bukankah Al-Quran merupakan bagian cahaya Allah? Tidak mungkin cahaya itu menyebabkan seorang menjadi pembunuh. Seorang penghafal Al-Quran sejati akan selalu Allah jaga baik perkataan dan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.